Hai semuanya, balik lagi di warga anime, warganya para ibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya, yaitu web novel Tensei Citra Slime Dataken chapter 218 sampai 225. Di sini kita akan diperlihatkan pertarungan yang sangat-sangat epik dari Veldora melawan Dagruel. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. From dust. Pada saat ini, Dagruel telah bergabung dengan dua saudaranya dan telah berubah ke dalam mode Asura dengan 3 wajah dan 6 lengan. Sedangkan Veldora juga telah berubah ke dalam mode naganya. Dagruel dengan bebas memanipulasi gelombang getaran dan menciptakan petir yang menyambar. Namun, itu tidak berpengaruh terhadap Veldora sang naga badai. Veldora kemudian melepaskan serangan Lightning Storm Roar kepada Dagruel. Akan tetapi, serangan itu diraih oleh Dagruel dengan satu tangannya dan menghilang begitu saja. Tubuh Dagruel saat ini telah melampaui kerasnya berlian. Segala jenis serangan tidak mempan terhadapnya. Itu adalah kekuatan pertahanan yang tak terkalahkan. Dagruel berkata, serangan lemah seperti itu tidak ada gunanya, Veldora. Namun tiba-tiba, klon Veldora telah berada di belakang Dagruel dan melepaskan serangan cakar naganya. Itu adalah serangan yang mampu merobek segala jenis materi di dunia ini. Kekuatan pengerasan Dagruel dan cakar naga Veldora telah berbenturan hingga menghasilkan suara yang keras. Dan pada akhirnya, kedua lengan mereka telah menghilang. Namun, Dagruel mampu meregenerasi lengannya kembali, sedangkan Veldora dengan menggunakan kemampuan keberadaan paralelnya, dia dapat menciptakan klon sebanyak yang dia inginkan. Veldora merasa kesal karena Dagruel mampu bertahan dari serangan istimewanya. Begitu juga dengan Dagruel. Dagruel juga merasa kesal karena tubuhnya yang tak terkalahkan mampu ditembus. Beberapa klon Veldora mendekati Dagruel dengan kecepatan yang sangat super cepat. Sayapnya menghasilkan getaran dan mengubahnya menjadi pisau frekuensi tinggi yang mampu menghancurkan apapun secara brutal. Itu adalah Wings Blade. Dagruel tidak panik. Wajah Greatsword menoleh ke depan dan menyiapkan pedang besar di kedua tangannya. Dengan pedang besar berukuran 10 meter itu, Dagruel menghentikan serangan itu dan menebas klon Veldora dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Dan tidak hanya itu saja, dengan Axe of Truth, Dagruel membidik Veldora yang asli, dan dengan wajah Fen yang menghadap ke depan, dia mencoba menangkap Veldora menggunakan Gleipnir di tangannya. Itu adalah serangan Chains of the Shield Destroyer Prison. Namun sayangnya, yang tertangkap oleh Gleipnir itu adalah klon Veldora, dan telah dimusnahkan begitu saja. Dagruel pun terkejut bahwa mata kebenarannya telah salah. Segera setelah itu, Dagruel mengaktifkan skill Space Grasp dan menciptakan ruang yang terisolasi. Dagruel membawa semua klon Veldora dan termasuk Veldora yang asli ke dalam ruang terisolasi tersebut. Dagruel berkata, "Aku menangkapmu Veldora, makanlah ini." Dagruel kemudian mengaktifkan skill pamungkasnya, Quasar Breaker. Di dalam ruang Space Grasp itu telah dipenuhi getaran gelombang destruktif yang sangat luar biasa dengan Dagruel sebagai intinya. Dari serangan dahsyat itu, Dagruel bahkan dapat menciptakan black hole yang menyerap dan menghancurkan semua hal yang ada di dalam ruangan itu. Sekian banyak klon Veldora telah hancur seketika, bahkan juga ditelan ke dalam lubang hitam dan menghilang. Serangan itu telah mengkonsumsi 60% energi Dagruel. Namun, sebagian besar energi yang diserap digunakan oleh Dagruel untuk mempertahankan keberadaannya sendiri. Itu adalah serangan mematikan yang seharusnya tidak ada orang yang bisa bertahan dari serangan itu. Setelah serangan itu selesai, betapa mengejutkannya,
Veldora tertawa dan berkata, "Kuahahaha, itu adalah serangan yang berbahaya." Dagruel pun terkejut dengan heran dan berkata, "Ini tidak mungkin, kau selamat dari serangan itu." Namun faktanya, Veldora telah selamat dari serangan itu. Veldora berkata, "Kuahahaha, hal seperti itu bukanlah masalah besar bagiku." Sayapnya compang-camping dan seluruh tubuhnya terluka. Veldora hanya berpura-pura baik-baik saja. Dengan skill ultimate Chaos King Nyarlathotep, Veldora berhasil memperkecil kerusakannya hingga batas maksimal dan nyaris tidak dapat menghindari gelombang super destruktif itu. Veldora telah menggunakan 20% energinya untuk menghindari serangan itu. Dan sebelumnya, Veldora juga telah memberikan 30% energinya kepada Sion. Sehingga pada saat ini, energi Veldora tersisa 50%. Sedangkan energi Dagruel tersisa 40%. Dagruel dan Veldora pun hampir seimbang. Dan setelah itu, Veldora bertanya kepada Dagruel, "Mengapa kau mematuhi perintah Velda? Orang itu bukanlah kakak lelakiku." Dagruel menjawab, "Orang itu memiliki aura yang sama persis dengan Velda Navasama. Hidupku hanyalah untuk mematuhi perintahnya." Veldora berkata, "Kuahahaha, kau telah bekerja dengan seorang penipu." Dagruel pun marah karena tuannya diejek Veldora. Dagruel kemudian mengkompresi energinya menjadi sangat padat, hingga muncul kilatan di tubuhnya yang menyambar-nyambar. Dagruel yang sebelumnya setinggi 15 meter, kini telah mengecil menjadi 3 meter. Namun kekuatannya menjadi cetar membahana. Veldora juga mengkompresi energinya dan berubah menjadi bentuk manusia sebagai tanggapan terhadap Dagruel. Pertarungan jarak dekat pun dimulai. Tinju Dagruel telah mengenai perut Veldora. Pada saat yang sama, siku Veldora mengenai wajah Dagruel. Tendangan demi tendangan, pukulan demi pukulan. Mereka saling berbenturan di tanah dan di atmosfer. Terjadi ledakan di mana-mana. Pertarungan mereka menjadi sangat sengit. Veldora berkata, "Kukatakan sekali lagi Dagruel, berhentilah mematuhi penipu itu." Dagruel menjawab, "Kau sangat keras kepala Veldora. Loyalitasku tidak akan berubah, bahkan jika dia mati." Veldora berkata, "Aku sangat kecewa Dagruel, aku akan mengakhiri hidupmu dengan teknik rahasia terkuat yang kumiliki." Dagruel pun terkejut mendengar hal itu. Namun sudah terlambat, Veldora telah menyelesaikan persiapannya. Veldora kemudian mengaktifkan skill Fertile Paradox. Dan seketika itu juga, lingkungan telah ditutupi oleh kegelapan yang mencakup area yang sangat luas. Sementara itu, pertarungan Veldora dan Dagruel membawa kehancuran yang sangat luar biasa di sekitar mereka. Tanah di sekitar dipenuhi sampai dan petir dan gelombang kejut yang sangat luar biasa. Ruminas menghela nafas dengan tajam ketika dia menyaksikan pertempuran yang berlangsung di langit. Pertempuran itu bahkan melebihi imajinasi Ruminas. Pertempuran mitos seperti ini adalah sesuatu yang tidak akan terjadi bahkan sekali dalam 1000 tahun. 3 penghalang yang melindungi kota suci sudah tidak dapat menahan efek dari bentrokan tersebut. Penghalang yang tersisa hanyalah penghalang yang dipertahankan oleh Seven Celestial Sages. Namun, ketika Veldora telah mengaktifkan skillnya, kegelapan telah menyelimuti mereka. Ketika Ruminas merasakan bahaya, itu sudah terlambat. Penghalang yang dipertahankan Ruminas sudah tidak ada artinya. Skill Fertile Paradox yang telah diaktifkan Veldora itu sebenarnya adalah kemampuan pemulihan yang sangat luas, mempercepat pertumbuhan alam, memulihkan tanah yang rusak menjadi tanah yang subur, dengan menggunakan tubuh Dagruel sebagai intinya. Bahkan, Veldora juga menggunakan malaikat yang berkerumun di atas sebagai tumbal untuk teknik ini. Efek dari teknik itu bahkan tidak hanya menjangkau negara Ruminas saja, negara pasir Dagruel ternyata juga telah terjangkau. Dan pada akhirnya, kegelapan yang menyelimuti mereka telah menghilang. Wilayah Dagruel yang merupakan padang pasir kini telah tumbuh subur, tanaman hijau tersebar di mana-mana. Dalam sekejap telah tumbuh hutan yang sangat lebat. Dagruel tidak mampu membatalkan hal ini, dan di saat terakhirnya, Dagruel kemudian menyatakan pidato kepada semuanya. Dagruel berkata, "Woi, dengarkan aku. Mulai sekarang, aku menetapkan Dagura sebagai penggantiku.
kalian semua harus mematuhi Dagura sebagai raja kalian. Rigura Debura, bantulah Dagura. Berikanlah upaya kalian untuk kemakmuran ras kita. Para bawahan Dagruel pun mematuhi perintah itu. Dan pemimpin baru dari ras raksasa telah ditetapkan. Dan pada akhirnya, Dagruel terserap ke tanah dan menghilang dengan itu sebagai kata-kata terakhirnya. Dengan demikian, pasukan sekutu Rimuru dan Ruminas telah berhasil mempertahankan tempat ini. Pertarungan pun dimenangkan oleh Veldora. Veldora pun berkata, "Salam dari Binjai." Di sisi lain, di ibu kota Yggdrasia telah terdapat keributan dan peperangan yang sangat sengit. Namun, karena Diablo telah mengirimkan bawahannya sebagai bantuan, dan pada akhirnya, semua kekacauan di sana telah dibereskan oleh Venom, Hinata, Masayuki, Kumara, dan yang lainnya. Sementara itu, Velda mengamati situasi perang di berbagai tempat dengan tanpa ekspresi. Hasilnya tidak memuaskan, atau lebih tepatnya, itu sangat mengerikan sehingga bisa dikatakan kekalahan total. Dalam pertempuran di wilayah Milim, para malaikat diusir saat Vega dikalahkan. Di Eldorado, Velda tahu bahwa Cagali sudah dikalahkan. Dia kemudian memberikan skill ultimate Evil Dragon Lord Azidahaka kepada bawahan Cagali yang bernama Footman. Fakta bahwa penghalang tetap berdiri berarti pertarungan masih berlanjut. Tapi, Velda merasakan perasaan yang tidak nyaman. Dan yang paling mengejutkan adalah kekalahan Dagruel yang menyerang Kekaisaran Suci Ruberios, tempat Ruminas bersembunyi. Raksasa pasukan Chain of Restraint Titan Army sepertinya telah berhenti bergerak dan menerima kekalahannya. Dagruel yang merupakan orang terkuat di antara 4 iblis surgawi telah dikalahkan oleh Veldora. Velda bahkan tidak percaya dengan hal itu. Namun, Velda berkata, "Segalanya akan berakhir segera setelah aku pergi ke medan pertempuran. Mari kita melawan mereka sebanyak yang mereka inginkan." Hal terpenting saat ini adalah mengalahkan G. Crimson dan Chloe yang memiliki kemungkinan sebagai ancaman. Chloe akan terbebas setelah dia mengalahkan G. Crimson. Lucia di sana berkata, "Sudah waktunya G. Crimson dan Chloe kelelahan. Kita harus mengirim semua pasukan terkuat kita untuk mengalahkan mereka." Namun, Velda kini merasakan sebuah keganjilan. Meskipun Raja Iblis Rimuru telah terbunuh, mengapa tidak ada keraguan di antara para bawahannya? Bahkan, tindakan Veldora juga cukup tenang. Velda merasa Rimuru sepertinya masih hidup saat ini. Maka dari itu, Velda akan merubah rencananya dan akan menyerbu Tempest dengan pasukan terkuat yang tersisa. Jika Rimuru memang masih hidup, Rimuru pasti akan menunjukkan dirinya ketika labirin Ramiris dihancurkan. Velda bermaksud memancing Rimuru keluar dan mengakhirinya. Velda pun tertawa dengan tawa jahatnya. Hahaha. Velda saat ini telah berada di Sky Castle bersama Lucia dan Milim di sana. Dan kita lanjut di part selanjutnya. Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di Warga Anime.